Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Baik, pada kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu tentang garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Kalian bisa sambil membuka buku pelajaran kalian di halaman 16. Yang pertama, mari kita observasi ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Ya, ada gambar apa ini ya? Ini ada gambar rel kereta yang lurus, sedangkan di sini ada gambar yang sama, rel kereta juga, tapi lintasannya itu berkelok-kelok. Nah, sekarang mari kita diskusikan. Kita hapus dulu. Kita diskusikan dari gambar berikut, dapatkah kamu menjelaskan perbedaan bentuk lintasan kereta dari kedua gambar di atas? Kira-kira apa perbedaannya ya? Nah, silahkan ditulis ya di buku kalian masing-masing apa perbedaannya sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing aja apa bedanya. Ini kan jelas ya, kalau kita sudah lihat gambarnya, wah meskipun sama-sama gambar rel kereta, tapi ada perbedaannya, ya kan? Tahu kan? Nah, tulis apa menurut kalian bedanya itu di mana sih apanya? Itu kamu tulis di sini di kolom diskusinya. Selanjutnya, kita diskusikan juga, tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta yang berbentuk lurus? Nah, berbentuk lurus. Ini ya, berbentuk lurus. Apa hubungan kedua lintasan tersebut? Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ini kan lintasannya lurus saja kan, lurus, lurus. Kira-kira hubungannya apa ya? Antara kedua rel ini kan ada dua. Kedua rel ini hubungannya apa? Nah, tuh. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, jangan tulis nggak tahu ya, tapi cari dulu. Cari dulu apa kira-kira hubungannya. Selanjutnya, yang terakhir, tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta yang saling bertemu untuk mengubah arah kereta? Apa hubungan dari kedua lintasan tersebut? Nah, ini loh. Ini kan ada lintasan yang ke sini, kemudian lintasan yang lainnya di sini. Nah, saling apa ini? Saling bertemu ya, tapi bahasanya apa kira-kira ya? Kalau ini saling bertemu, ini bertemu nggak kira-kira nanti hubungannya? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu. Perhatikan kasus berikut. Terdapat 2 buah garis yang keduanya saling sejajar. Menurutmu, apabila kedua garis tersebut diperpanjang, apakah kedua garis akan saling bertemu? Apa yang terbentuk dari kedua garis tersebut? Nah, ini kita bicarakan garis yang saling sejajar ya. Sebenarnya kasus ini bisa kita lihat di gambar yang pertama. Ini kan sejajar ya, sejajar itu bersebelahan. Bentar, saya ganti aja. Ini sejajar, sejajar. Kira-kira nanti kedua garisnya itu diperpanjang lurus sampai ke mana ini? Misalkan dari Kota Bangun ke Jakarta. Kota Bangun gak ada ya, gak ada relnya ya. Belum ada. Nah, ini dari Surabaya ke Jakarta misalkan. Relnya. Ini juga sama kan, Surabaya ke Jakarta. Kalau diperpanjang terus ketemu nggak kira-kira? Pasti nggak ketemu ya, karena dia sejajar, nggak bisa ketemu. Namanya kalian jalannya bareng, bersebelahan, ya nggak bisa bertemu itu kalau bertabrakan, berarti bertemu kan sama-sama bertemu itu gini, misalkan gini bertabrakan. Lah ini kan nggak mungkin seperti ini kan. Nggak mungkin seperti itu. Maka jawabannya apa dari kasus itu tadi? Jawabannya adalah tidak saling
bertemu. Apa yang terbentuk dari kedua garis tersebut? Yang terbentuk itu adalah garis sejajar. Ya, hubungannya garis sejajar berarti bisa kita lihat tadi. Ini juga bisa menjawab pertanyaan yang ini tadi, yang diskusi. Tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta yang berbentuk lurus? Hubungannya apa? Hubungannya itu membentuk lintasan yang sejajar. Nah, kalau yang ini nanti yang kasus kedua, terdapat dua buah garis yang keduanya saling bersilangan. Apa yang terbentuk dari kedua garis tersebut? Nah, ini bisa kita lihat dari gambar yang kedua lintasannya. Yang ini kan saling bersilangan. Ya, garisnya bisa kita lihat dari garis rel kereta ini bersilangan. Berarti apa yang terbentuk dari kedua garis? Maka garis ini akan berpotongan. Ini saling memotong. Nah, maka ini juga bisa menjawab dari pertanyaan diskusi tadi. Hubungannya apa? Kedua lintasan itu akan saling berpotongan. Jadi ini berhubungan diskusi sama ini tadi ya, bisa menjawab ya. Berarti itu jawabannya. Sudah ketemu dong ya jawabannya. Jadi, dari diskusi kali ini kita bisa simpulkan bahwa yang kita pelajari nanti tentang garis ya, itu kita temukan garis sejajar dan juga garis berpotongan. Kalau garis sejajar, dia sifatnya itu tidak bisa bertemu ya, tidak bisa berpotongan. Ya udah kalau ke kanan, nggak bisa lagi ketemu lagi ya. Itu sifat garis sejajar. Tapi kalau garisnya itu bersilangan, maka dia akan membentuk titik potong. Ya, akan menemukan titik potong lah ini kayak gini, titik potongnya di sini nanti. Nah, dia jadinya saling bertemu atau bertabrakan nanti ya, itu namanya titik potong. Itulah yang akan kita bahas lebih dalam lagi nanti dalam bab 6 ini. Itu ada garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Oke, sudah paham ya tadi ya? Kalau garis sejajar itu garisnya tidak akan ketemu ya. Sejajar lurus aja, nggak ketemu, nggak berpotongan. Tapi kalau garisnya bersilangan, berarti dia berpotongan atau punya titik potong. Oke, itu yang harus kalian pahami. Selanjutnya, kita ke halaman 17, lembar kerja 6.1, hubungan antara dua garis. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada garis sejajar. Namanya sejajar ya, bisa garisnya lurus atau agak miring gini, namanya garis sejajar. Ini kalau diteruskan, lurus lagi, tetap kayak gini juga bentuknya, nggak akan bisa bertemu, tidak akan menemukan titik potong, itu namanya garis sejajar hubungannya. Yang kedua hubungannya, garis itu kalau ada dua garis bisa, kalau ada dua garis terlebih bisa dinamakan garis berpotongan. Nah ini, berpotongan berarti dia nanti akan memotong, namanya ini titik temu, yang berpotongan ya. Nah, bersilangan namanya garis berpotongan. Yang ketiga adalah garis berimpit. Berimpit itu berarti dia sejajar tapi dia satu garis jadinya. Berimpit ini sebenarnya dua garis. Garis AB, kemudian garis CD sama lokasinya juga di sini sampai kelihatan kayak satu garis. Itu namanya garis berimpit. Paham ya dari sini ya? Oke. Setelah itu kita jawab di bawahnya. Kita simpulkan sekarang. Jadi kesimpulannya apa sih garis itu? Garis adalah apa kira-kira? Garis itu apa garis itu ya? Nah, garis itu adalah kumpulan dari titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Nah, sebenarnya kita jawab titik dulu ini. Kalau titik itu apa? Titik itu objek geometri yang tidak punya ukuran. Ya, ini titik kecil aja. Sebentar ini saya contohkan. Ini titik kecil. Besar juga titik namanya. Nah, kalau ini digabung kumpulan beberapa titik jadilah sebuah garis nanti ini ya. Jadi kalau titik itu hanya objek yang tidak punya ukuran itu aja. Tapi kalau garis kumpulan dari beberapa titik. Nah, kalau ini dua buah garis disebut sejajar jika apa tadi? Nah, sudah tahu tadi ya, dijawab sendiri. Dikatakan berimpit jika apa? Nah, dikatakan berpotongan jika apa? Silakan dijawab sendiri. Sampai di sini, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.